Shalom dan selamat malam buat kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Ya, pada kesempatan ini kita akan memasuki atau melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran fisika pada kelas 10 tentang aturan-aturan dalam proses berhitung. Ya, aturan-aturan dalam proses berhitung. Dalam berhitung kita memiliki aturan-aturan, baik itu dalam penjumlahan ataupun pengurangan ya. Oke, sekarang kita mulai aturan-aturan yang pertama. Hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Ya, hasil penjumlahan ataupun pengurangan bilangan penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran, hanya satu angka taksiran. Contoh, 18.400 angka taksirannya adalah angka 4. Ini ya yang di garis bawah. Ditambah 4.850. 4.850 angka taksirannya adalah angka 0 yang di garis bawah ya. Oke. Kalau ini kita jumlahkan 18.400 ditambah 4.850 hasilnya 23.250 ya. Jadi di sini ada dua angka taksiran, angka 4 dan angka 0. Udah, maka ambil angka taksirannya hanya satu. Kita anggap di sini angka 0, maka hasilnya 23.250 sama saja ya. Kalau seandainya angka taksirannya angka 2, udah. Kalau seandainya angka 2 kita buat angka taksirannya, maka hasilnya ini nanti jadi 23.250 yang di belakang ini adalah dihilangkan. Oke, itulah aturan yang pertama. Kemudian kita masuk ke dalam aturan yang kedua. Hasil perkalian dan pembagian bilangan-bilangan penting memiliki bilangan penting sebanyak bilangan penting yang memiliki bilangan angka penting paling sedikit. Hasil perkalian dan pembagian bilangan-bilangan penting. Ya, kita sudah belajar bilangan penting minggu yang lalu ya. Ada berapa angka penting? Kalau seandainya ini 3,22 maka 3 angka penting ya. Itu sudah kita bahas. Oke. Jadi bagaimana kalau dia dalam perkalian? Hasilnya nanti seperti apa? Ini di aturannya. Hasil perkalian dan pembagian bilangan-bilangan penting memiliki bilangan penting sebanyak bilangan penting yang memiliki bilangan angka paling sedikit ya. Memiliki bilangan penting yang paling sedikit. Contoh 3,22 cm. Ini otomatis 3 angka pentingnya ya. Dikali ya. Ini dikali 2,1 cm. Berarti ini 2,1 angka pentingnya 2 yaitu 1 2 ya. Oke. Hasilnya ya, kalau ini kita kalikan dengan ini maka hasilnya 6,762 ya. Berarti kalau kita lihat hasilnya ini sudah 4 angka penting. Sementara aturannya tadi hasil perkalian ataupun pembagiannya yaitu hasilnya nanti angka pentingnya hanya memiliki bilangan angka penting yang paling sedikit. Di mana di sini paling sedikit dari yang dua bilangan ini? Yaitu 2,1. Berarti angka pentingnya 2. Berarti hasilnya ini kita bulatkan menjadi 2 angka penting ya. Oke, kita lihat ini mau kita bulatkan menjadi 2 angka penting berarti 6,7. Tapi dalam pembulatan sudah kita pelajari apabila dia tepat angka 5 lebih dari 5 maka dia akan dibulatkan ke atas. Maka ini dibulatkan ke atas menjadi berarti 7 ditambah 1 maka 6,8 ya. 2 angka penting ya. Paham sampai di sini kan? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan
ke peraturan yang ketiga. Hasil penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian antara bilangan penting, ini bilangan pentingnya, dikalikan dengan bilangan eksak. Kalau dia bilangan eksak sudah kita bahas juga, tapi akan saya jelaskan lagi. Kalau dia bilangan penting, ini dia bilangan penting. Ada di dalam ada dia tanda koma. Kalau dia angka eksak, ini dia. 17, 18, 20, itu dia bilangan eksak. Tapi kalau 20,1 itu sudah bilangan tidak eksak, tapi itu bilangan penting ya. Oke. Atau sebaliknya memiliki angka penting sebanyak angka penting dari bilangan penting ya. Berarti kalau ini kita kalikan bilangan eksak dengan bilangan penting ini, maka hasilnya nanti akan 3 angka pentingnya. Paham ya sampai sini ya? Harus 3 angka pentingnya, walaupun ini dikalikan kita harus ngambil 3 angka penting. Udah? Oke. Sekarang kita kalikan 8,95 dikali 17 kita kalikan hasilnya 152,15. Jadi ini kita bulatkan. Harus 3 angka penting, maka 1, 2, 3. Maka yang di belakang koma ini dihilangkan ya. Itu dia. Makanya hasilnya menjadi 152. Oke, paham sampai di sini? Iya. Kemudian hasil pemangkatan dari satu bilangan angka penting memiliki angka penting sama dengan bilangan penting yang dipangkatkan. Lihat. 2,5 dipangkat 3. Kalau 2,5 pangkat 3 hasilnya seperti ini. Tapi bilangan pentingnya harus kita ambil, yaitu banyaknya sebanyak angka yang dipangkatkan 1, 2. Maka hasilnya juga akan menjadi 2 bilangan penting. Ini dibulatkan. 15,6 dibulatkan ke atas menjadi 16. 5 tambah 1 6. Makanya hasilnya 16. Oke. Kemudian hasil menarik akar satu bilangan penting memiliki banyaknya angka penting yang sama dengan angka penting yang ditarik akarnya. Perhatikan contohnya. 225 di akar kuadrat. Maka hasilnya 1,50. 3 angka penting. Karena yang diakarkan itu adalah 3. Maka hasilnya 3. Oke. Sampai disinilah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Tugas kamu adalah dengarkan dan tulis apa penjelasan yang sudah saya jelaskan dalam video ini ya. Itu tugas kamu. Tulis apa yang sudah kamu dengarkan dalam video ini dan hasilnya nanti kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, paham? Iya. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap kamu bisa paham dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini. Oke, terima kasih.